Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Syarfidin Hamdi Hasan dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, dengan saya Zahra Kori Ayuna dengan NIM akhir 43. Perkenalkan, nama saya Cutasya Adia dengan NIM akhir 051. Perkenalkan, nama saya Senina Jenny Olivia Dani dengan NIM akhir 055. Kali ini kita menggunakan alat ukur jangka sorong dengan judul cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam pada gelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jangka sorong. Jangka sorong atau vernier caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Alat ini memang seperti penggaris, namun akurasinya yang tinggi. Benda ini dapat mengukur ketelitian mencapai 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi, dengan hanya satu ini, kita bisa mengukur banyak benda-benda kerja. Baik, saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, di sini ada rahang luar, di sini ada rahang dalam, di sini ada baut pengunci, di sini itu skala utama, dan di sini itu skala nonius, dan yang terakhir di sini ada tangkai kedalaman. Nah, baik, saya ingin menjelaskan bagian dari jangka sorong yang utama, yaitu skala utama. Nah, skala utama ini tertera pada rahang tetap yang dimana dibaca dari angka 0 rahang tetap hingga di depan angka 0 skala nonius. Kemudian saya ingin menjelaskan fungsi dari skala nonius. Nah, skala nonius itu merupakan skala geser atau skala tambahan pada jangka sorong yang berfungsi untuk meningkatkan ketelitian dengan satuannya milimeter atau inci. Baik, yang selanjutnya yaitu cara penggunaan jangka sorong untuk mengukur benda. Yang pertama yaitu pastikan skala pada jangka sorong menunjukkan 0 dan kedua rahang tersebut tertutup dengan rapat. Yang kedua yaitu kendurkan baut pengunci untuk menggerakkan rahang geser. Kemudian yang ketiga yaitu letakkan suatu benda di antara rahang geser dan rahang tetap. Langkah kerja tersebut akan dipraktikkan pada video selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan langkah pada sebelumnya, yaitu geser rahang geser, lalu letakkan benda di antara rahang geser dan rahang tetap. Lalu jepit, kemudian kencangkan baut pengunci. Yang terakhir yaitu membaca hasil pengukurannya. Selanjutnya, mengukur diameter luar pada gelas. Ketahui skala utamanya 74 mm. Skala noniusnya 3 kali NST sama dengan 3 kali 0,1 sama dengan 0,3 mm. Untuk mengetahui hasil ukurnya, 0,3 ditambah 74 mm sama dengan 74,3 mm. Baik, yang selanjutnya yaitu mengukur diameter dalam. Mengukur diameter dalam ini menggunakan rahang dalam pada jangka sorong. Cara penggunaannya yaitu sama seperti langkah kerja sebelumnya. Caranya yaitu kita geser rahang dalam, lalu sesuaikan dengan diameter dalam suatu benda. Rapatkan
Lalu kencangkan baut pengunci. Setelah itu, langkah terakhir adalah membaca hasil pengukurannya. Kita lanjut mengukur diameter dalam pada gelas. Yang pertama skala utamanya ditemukan 68 mm. Terus skala noniusnya ditemukan 8. Kemudian kita kalikan NST-nya. NST-nya itu 0,1. 8 kali 0,1 hasilnya 0,8 mm. Kemudian kita hitung hasil ukurnya 0,8 ditambah 68. Hasilnya 68,8 m. Baik, yang selanjutnya yaitu mengukur diameter kedalaman pada suatu benda, yaitu menggunakan tangkai kedalaman. Geser jangka sorong, sesuaikan dengan diameter benda. Lalu pengunci dengan erat. Kemudian membaca hasil pengukuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil ukur dari diameter kedalaman pada gelas yang kita ukur tadi. Skala utama didapat 133 mm. Skala nonius didapatkan 1 dikali NST. NST yaitu 0,1 sama dengan sama 0,1 mm. Hasil ukur skala utama 133 ditambahkan dengan skala nonius 0,1 menjadi 133,1 mm. Baik, kami akan membacakan kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan tadi. Baik, kesimpulan yang pertama yaitu jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda. Jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih tinggi daripada penggaris sehingga sering digunakan untuk mengukur benda yang kecil dan tidak bisa diukur dengan penggaris. Jangka sorong dikalibrasi dengan cara mendorong rahang geser hingga menyentuh rahang tetap. Apabila rahang geser berada pada posisi yang tepat di angka 0, yaitu angka 0 pada skala utama dengan angka 0 pada skala nonius. Baik, kesimpulan yang kedua, percobaan jangka sorong bertujuan untuk mengukur panjang atau dimensi suatu benda dengan ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengukuran menggunakan penggaris biasa. Dalam percobaan ini, kita dapat memperoleh hasil pengukuran yang lebih akurat karena jangka sorong memiliki dua skala pengukuran, yaitu skala utama dan skala nonius. Dengan cara ini, kita dapat mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, atau kedalaman suatu benda dengan ketelitian hingga 2 desimal. Selain itu, hasil pengukuran juga memperhatikan faktor-faktor seperti kesalahan dan ketelitian alat yang digunakan. Secara keseluruhan, percobaan jangka sorong mengajarkan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pengukuran fisik, serta pentingnya memahami cara membaca skala nonius untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu pada jangka sorong skala yang digunakan ada dua, yaitu skala utama dan skala nonius dengan satuan mm. Ketelitian jangka sorong yang digunakan adalah 0,1 mm. Pada perhitungan untuk menentukan skala nonius digunakan skala utama ditambah skala nonius dikali NST yaitu 0,1 mm.
Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong pada gelas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diameter luar. Berdasarkan skala utama 74 mm dan skala nonius 0,3 mm, diameter luar gelas adalah 74,3 mm. Yang kedua yaitu diameter dalam. Berdasarkan skala utama yaitu 68 mm dan skala nonius 0,8 mm, diameter dalam gelas adalah 68,8 mm. Yang ketiga, kedalaman berdasarkan skala utama yaitu 133 mm dan skala noniusnya yaitu 0,1 mm. Kedalaman gelas adalah 133,1 mm. Sekian dari video kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.